Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Kang suaranya? Bentar, bentar, bentar. Cek. Cek cek. Oke, mantap. Jelas ya. Mic-nya di mana ya? Aduh. Ini kalau aku online bareng Sakti juga subscriber followersku bisa nonton nggak Kang? Bisa, bisa langsung dapat Mantap. notifikasi juga. Priangga live di situnya di apa? Di sorotan story sorotan apa ya? Story atas yang Pak itu. Kalau kita pas lagi bikin story kan ada bulat-bulat itu. Ntar aku blast dulu ya di Facebook di kolam-kolam yang lainnya. Banyak kolomnya. Hai. Kita mancing ikan dulu ini. Wis, suara keyboardnya Pak. Hai. Udah ganti lagi keyboardnya. Nambah. Oh, yang itu disimpan dulu. Udah kayak koleksi aja nih. Buat meracunin teman-teman saya buat bikin konten Shopee, Pak. Kok HP ku bisa mati sendiri ya layarnya ya? Kenapa ya? Skill keyboard. Bih, warnanya, Duh, racun, racun. nanti linknya di Om Sakti aja. Dia ada affiliate-nya juga. Tapi bener sih, maksudnya kalau main affiliate, terlepas affiliate produk fisik, affiliate produk digital, sekarang YouTube Short itu lagi kenceng, Mantap ya? mantap. Meskipun memang kalau ngejar ngejar apa konversi belum bisa dibilang bagus sih, tapi kalau ngejar awareness, oke lah. View-nya kenceng. Dari view Memang aja sebenarnya dan bisa nambah 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 subscriber ya. iya, betul. Itu Yang saya penting cari iseng-iseng konten terbaik. iseng-iseng Itu Kak, di channel channel ala-ala gitu ya, maksudnya belum jelas juga sih. Saya kan bikin channel pribadi itu masih iseng kemarin upload konten buat affiliate Shopee tuh. Lumayan udah sekitar 40-an subscriber. Tapi nggak jelas siapa iya. gitu, maksudnya bukan ngajakin ke teman-teman di FB yuk subscribe gitu, nggak gitu gitu, yang nggak tahu mereka ngefollow apa nge-subscribe, yang mungkin karena ngelihat dari situ gitu, dari konten-konten produk peralatan rumah tangga gitu ya. Iya, betul. Aku sebenarnya bikin konten lagi, bikin itu bikin kontennya itu dari itu loh, produk terlalu No, tertarik dan modalnya dan kita dapat iya konten ya. original.
Kalau nggak perlu dijual lagi. Tapi itu lumayan loh apa dari subscriber meskipun sedikit AdSense-nya kecil yang ente jual itu. Iya, kalau jumlah klik sama order di YouTube konversinya loh. Bentar. Baru 8 orang nih yang ini, kalau ntar udah 20 baru kita hangatkan. Kan Apain di bawah 10 dikasih materi daging kan enak. benar. Nanti aja kalau udah 20 itu minimal baru. Oh. Tapi itu kalau misalnya ini apa ya? Anggaplah misalnya dia pemula yang dia belum terjun ke, belum terpaham tentang digital marketing gitu. Materi yang ada di e-course YouTube ente tuh ini dari testimoni member lah. Kalau misalnya ente dari yang bikin materinya bisa aja bilang masuk Kang gitu. Tapi kalau misalnya dari testimoni yang mereka ya, contoh lah kemarin siapa si Bu Endang ya, yang Ibu RT itu. Atau misalnya sebelum-sebelumnya kalau Bu Endang kan baru masuk nih. Nah di member-member lama tuh ada testimoni yang dia sama sekali nggak paham atau baru nyemplung di digital marketing gitu. Nah, Gimana tuh yang testimoni testimoninya? yang testimoni itu sebenarnya Kang yang emang dapat informasi tentang dunia internet marketing itu banget. Jadi emang orang-orang yang praktek yang nggak yang malu di depan kamera pakai slide, yang pengen jualan tuh nampilin tangan doang. Terus ada lagi emang yang awalnya hanya AdSense ternyata bisa ngasihin dari sini sampai AdSense-nya kecil tapi jualnya bisa. Ini aku kirim ya yang baru join juga. Coba aku kirim kok. Emang di IG bisa share screen? Kirim aku WA Oh, testimoninya. iya. Kalau yang masih AdSense banget mungkin agak berlawanan ya. Karena yang dikejar kan biasanya hanya 4.000 sayang sama 1.000 lebih. Oke, saya kemarin daftar kelas nggak mas paling tahu apa yang saya suka. Di channel YouTube sudah 3 kali gajian. Saya tertarik ikut kelas Mas Priyanka kelas dari konten slide dan affiliate. Yang saya tahu dari kelas gratis. Nah ini nih kelas gratis ini. Kalau yang dari kelas gratis pun kalau mereka praktek ya sebenarnya bisa Iya kan? potensial gitu. Tapi permasalahannya di kelas gratis kan, tapi nggak tahu ya kalau misalnya ente di kelas gratis ini ada grup support nggak? Kalau ada kelas gratis ada grup support kayaknya keren banget nih. Ya aku kalau Keren ya. Udah gratis dikasih support lagi, bisa konsultasi. ya, apa kejar cuma dari sudut pandang yang jadi fokusnya di situ aja sharing gitu loh. Sebenarnya dari kelas gratis itu juga kalau yang udah tahu cara YouTube-nya enak ya nambah informasi loh. Oh ternyata ada yang begini ini. Aku kan ada screenshot tentang aku nggak main di sosial media dan padahal main tuh pakai di Instagram, di TikTok, aku lempar ke YouTube juga. Padahal kok di stop bisa ketahuan tuh nama channel. Itu kan Canva gitu loh. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau boleh saya simpulin, sebenarnya saya juga baru sebagian lihat materinya. Sebenarnya untuk bikin konten di YouTube itu kita nggak perlu bikin konten dalam arti kita
ya kalau orang mikirnya kan kalau bikin konten itu kita harus ngomong di depan kamera, kelihatan wajah gitu, terus apa semacam unboxing produk kalau jualan gitu ya. Tapi kalau kalau saya lihat channel-channelnya yang Priangga, tapi nggak tahu ya nanti punya punya channel berapa saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat yang channel yang Priangga itu kan nggak mungkin kalau cuma main satu channel kan, secara gitu udah tahu bikin buat duplikasinya kan. Iya. eh dari channel-channel sorry, dari channel Priangga itu di konten-konten lama itu kan lebih ke ya review produk dari Google, kita jadiin slide gitu ya, misalnya 10 rekomendasi sabun wajah wanita gitu kan. Tapi yang saya tangkap di situ, yang saya baca juga di situ, itu lebih ke review. Sementara untuk katakanlah kalau sekarang bicara affiliate Shopee itu sayang banget di situ di deskripsinya nggak dimasukin link tokonya. Nah, itu yang dari kemarin itu yang aku share ke YouTube itu kan cuma dari 3 video yang naik, paling per video itu per hari 5.000 view lah. Itu kan dapat 500.000 kan, nggak ngapa-ngapain. Aku belum nggak sempet ngedit semuanya loh. Itu dari dua video ya, Hmm, karena kan udah naruh di deskripsi, taruh di komen, aku pin sendiri lagi. Itu tingkat ya ya orang ya. belinya, apalagi rekomendasi ya, mereka milih-milih kan. Dan rata-rata yang emang yang kayak aku kan itu aku ciptain konten kayak gitu emang untuk pemales lah. Istilahnya tuh walaupun kita banyak kerjaan tapi masih bisa lah bikin konten kayak gitu dan bisa Hmm, hmm, lebih hmm. dari satu. Kayaknya kalau yang kayak punya Bu Guru kemarin itu kan dia udah lebih dari satu tuh. AdSense-nya dapat tapi tak suruh dicoba affiliate-nya. Mbak, soalnya kenceng banget. Aku bilang. Ya Mas belum sempat soalnya kan dulu kita kan nggak fokus ke affiliate-nya ya. Dulu cuma dari Ya awal ya. saya kan kecil. Kalau Shopee Hmm, kan hmm. lebih gede. Walaupun berapa persen tuh gede banget kalau digabung-gabungin. Sebenarnya Gitu sekarang sih. kalau apalagi kayak 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 saya aja, memang tetap masih jalan ya affiliate Shopee ini masih jalan. Cuman saya sekarang pindah ke platform lain, nggak dari Shopee-nya. Jadi lewat Oh iya. platform yang pihak ketiga lah gitu. Mm. Kalau Shopee kan mau transaksinya dari berapa, dari nominal, katakanlah nominal 1 juta gitu atau 100.000, ya kita tetap komisinya dapat 10.000 aja mentok gitu. Iya Tapi benar. kalau dari platform yang lain itu rekor saya ikut si platform affiliate ini ada yang tembus sampai 120.000 per satu transaksi. Itu Tuh. platformnya emang menarik sih. Dan itu dibanding Dan Shopee ya gedean. ya, terus banyak juga kan di situ ada affiliate-affiliate, bisa kita ngafiliatin Lazada, bisa Bineka, bisa AliExpress juga di situ gitu. Iya, satu platform untuk banyak toko itu lebih enak sih manajemennya di kita juga loh. Akunnya juga nggak harus login sana sini loh. Gede lagi dia Hmm, hmm. bayarnya. Itu enak kok kayak gitu. Cuman cuman kelemahannya di si platform ini, dia pembayarannya 1 bulan sekali, setiap tanggal di atas tanggal 20. Kalau Shopee kan 2 minggu sekali. Nah, ini kita harus puasa dulu nih selama 20 hari. Kalau Shopee kan 2 minggu sekali gitu kan, lumayan buat beli Berarti gorengan gitu. emang uangnya juga di apa? Emang diputerin dulu ya, makanya dia berani ngasih yang Ya, lebih. Tapi ya kalau punya banyak akun bisa kan enak kayaknya loh. worth Di it lah scale. sebenarnya. Worth it Iya. karena kalau kalau udah jalan, kalau awal, kalau kita pas daftar awal si awal platform ini itu pasti bakal kerasa lama banget gitu. Karena kan anggaplah misalnya sekarang kita baru mulai nih, baru daftar bulan ini, paling baru cairnya mungkin di 2 bulan apa bulan ketiga lah baru cairnya. Karena Oh, dia verifikasi 1 bulan, terus dari verifikasi 1 bulan, sama sih sebenarnya Shopee juga gitu. Kalau misalnya kita daftar sekarang, mungkin baru bulan kedua kita dapat komisi. iya. Kayak AdSense lah ya. Tuh. Ya, nggak bisa langsung misalnya kita dapat komisi minggu ini, terus minggu keduanya kita langsung cair, nggak gitu. Hmm.
Nah, lumayan nih udah mulai ada 15 yang nonton nih. Mungkin bisa dikasih ya preview sedikit lah tentang e-course YouTube-nya Priangga nih. Langsung Angga, jualan Mas ya. Priangga, langsung jualan aja lah, udah jelas saya live ini buat mau jualan kelas e-course-nya sampean kok. Bener-bener. Nah, jadi yang belum kenal, salam kenal dulu nih. Makasih Kang Sakti udah ngasih ngajakin live. Wah, aku pemula Siap, banget siap. sampai nggak cara main Instagram. Aku harus belajar ke Kang Sakti. Nah, jadi Sama-sama belajar lah. aku fokusnya tuh di YouTube. Mungkin ujung-ujungnya cara dapetinnya kurang lebih sama lah dengan Instagram, dengan TikTok ya, sama-sama. Cuannya sama. Nah, tapi kalau di YouTube aku tuh biasanya di kelasku ya terutama ya itu aku jadi beberapa konten yang mudah untuk dibuat dan diterapin oleh semua orang lah, kecuali anak kecil ya yang belum bisa main HP. Jadi kalau konten-konten slide itu cocoknya emang untuk affiliate kalau teman-teman udah join di kelas gratisku itu kan aku ada share tuh yang main di TikTok, main di Instagram, di YouTube Short sekaligus. Kalau teman-teman stop di bagian itu tuh ketahuan sebenarnya nama dari akunnya. Nah, di situ aku ajarin gimana caranya di kelas YouTube itu ada yang mau main slide untuk bisnis affiliate bisa, jadi sekalian jualan juga bisa, dapat adsense-nya juga bisa dari satu jenis konten itu. Tapi bisa teman-teman itu mau mainnya adsense aja nih gitu kan. Nah itu juga yang terbaru itu aku baru 1 bulan ya bikin konten yang mudah lah menurutku, yang bahkan yang banyak penontonnya itu yang pakai tangan aja. Jadi Hmm, hmm, hmm. biasanya ditanya itu Kang, ini caranya emang masih work ya Mas sampai dari dulu sampai sekarang gitu. Ternyata pas aku sebelum mau launching kelas ini kan sebulan sebelumnya tuh aku nantang sendiri nih, lulus monet gak ya, aku sempat bikinin materinya nggak, ternyata Channel channel baru masih gitu. iya, walaupun cara lama tapi siapapun bisa ngelakuinnya loh, dan nggak sesusah yang dibayangkan. Hmm, hmm. Jadi itu aku fokusnya di adsense-nya dan lumayan lah, 5.000 4.000 view itu 50 ribuan dari adsense-nya, dan itu aku kerjanya sebulan. Sebulan Jadi tembus 1.000 subscriber, iya, dan 4.000 langsung view. ngasih. Iya, Itu dibantu up sama channel-channel yang gede nggak? Atau misalnya memang ya jalan organik aja? organik semua Kang. Mantap. Sebulan ya berarti Jadi patokannya ya untuk tembus segitu ya. sebulan itu Itu aku deh. ada buat 1 sampai 3 Kang biasanya, atau borongan lah, pokoknya target aku tuh di atas 50 Hmm, konten kan. Ya view-nya di platform lain mungkin juga sama ya, semakin sering konsisten kan sama-sama. sama ya. Nah Ya, YouTube juga sama sebenarnya, aku up 1 konten lah minimal sehari, jadi sebulan itu udah dapat berapa ya, 120-an. Sekarang ini 7 hari aku tes, aku tinggal, ternyata masih ngasilin loh dari 3.200 view per hari, udah langsung ngasilin. Jadi selain dari kasus-kasus yang jualan, terus yang video slide untuk affiliate, AdSense. Nah, nanti pas akhir penjualan kelasnya itu aku bagiin lagi tuh gimana cara ngejual channel. Sebenarnya ini yang aku terapin sama dengan aku jual blog-blogku sama zaman dulu kan. Setelah aku terapin hmm, caranya yang ke dalam jualan channel itu, ternyata bisa laku banget dan mahal loh. Kan kemarin siapa ya yang nanya itu, eh, kok bisa mahal banget gitu. Ternyata banyak yang penasaran. Nah, di situ aku kan biasanya nyediain apa-apa aja yang ketika membangun channel tuh aku catetin tuh. Jadi aku punya pencatatannya channelnya. Nanti aku share ke webinar kelas yang join sebelum tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. tanggal 8. Ya, Nanti aku share itu di situ dari studi kasus ya kan 38.000 subscriber, AdSense-nya juga paling 1,6 juta lah per bulan, terus ah, kontak ah, ah. WA itu 5.000.
Karena WA-nya 5.000, tapi aku bisa ngejualnya sampai 80 Kang, alhamdulillah loh. Setelah 1,5 tahun ngasih duit ke aku hampir 100 juta juga dari channel itu. Hmm, hmm. Itu Sebenarnya fee-nya kayak, kemurahan sih. iya kalau dinilai dari sisi bisnis, Udah ngehasilin 100 juta buat kita bersih loh ya. Terus kita hmm, jual 80 juta, itu termasuk murah sebenarnya. iya makanya tuh ngebet banget. Dibanding sekarang kita harus bikin dari nol, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh tim kan. Benar-benar. 80 juta itu udah murah banget sebenarnya. Iya Dibanding benar. sekarang bikin bikin kos-kosan, Iya, ngebangun dari betul. nol, belum perizinan, belum dengan situasi kayak gini kan. Riuh pertama. Iya, riweh gitu. 80 juta itu murah. Kalau mereka yang udah Iya, paham ya, maksudnya. Tapi kan maksudnya dengan 80 juta si channel YouTube ini itu memang karena kesepakatan aja atau memang kalau di Instagram kan udah ada standarnya nih, misalnya 10.000 follower akun publik, kita bicara akun publik ya, bukan akun jualan, karena akun akun jualan memang di Instagram ini agak agak sulit untuk diestimasi nilai atau asetnya gitu. Tapi kalau di akun publik itu udah jelas 10.000 follower dengan insight normal tuh ya ya bisa dibilang si followernya itu grafiknya bagus gitu, nggak kena shadow ban, itu kisarannya kan 1 sampai 1,5 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya di YouTube sendiri, apakah ada patokannya misalnya untuk subscriber sekian, eh, harga pasarannya sekian yang monet gitu, atau gimana? kalau di YouTube itu pasarannya kalau aku yang lihat tuh nggak tahu kenapa lebih murah ya, aku nggak tahu, belum tahu apa istilahnya peluangnya atau fokusnya hanya di AdSense. Kalau dia hanya fokus di AdSense memang paling cuma 10 sampai 30 kali lipat dari penghasilan bulanan kan patokannya kalau AdSense-nya aja ya. Kemarin punya aku bisa Oh, mahal ya karena ada nilai tambahnya walaupun video slide ya itu ya. Video iya ya. slide kan. Nah itu Oh, itu semua video karena slide. diam-diam ya. Jadi Makin termotivasi ini saya bikin bikin tim khusus untuk YouTube yang bikin konten slide doang. iya karena apa ya banyak nilai yang bisa Terus itu, diambil loh kan. sorry sorry motong. Untuk konten slide-nya sendiri itu kan ada yang ngomong ya. Ngomongnya itu pakai voice over atau kalau dari apa? Dari Google tuh yang kita tinggal masukin teks, bisa apa ya bahasanya? uh, Teks komen atau apalah gitu ya. Nah itu, itu kebanyakannya yang kita sambil ngomong ada reviewnya atau cuma sekedar ya slide show aja gitu. Karyawan yang ngomong. Oh ada Jadi tetap kan ada omongan ya, maksudnya nggak cuma slide show aja gitu ya. ya ada omongannya. Jadinya sebenarnya nggak fokus ke adsense-nya. Kalau adsense-nya suatu hari banned atau apa nggak masalah karena masih ada yang lebih besar dari penghasilan selain adsense-nya. Kalau orang kan mungkin takutnya ke banned atau segala macam ya adsense-nya. Karena mungkin informasinya cuma Jadi benernya fokusnya ke situ malah ya. Jadi fokusnya ke AdSense, padahal sebenarnya di luar AdSense pun kalau memang tahu cara nge-monetize-nya bisa lebih gede dari AdSense-nya kan, dan lebih aman juga ke si channelnya ya. betul. Nah, yang banyak belum paham itu mungkin di situ gitu. Ternyata ya si channel YouTube ini kalau kita fokusnya di AdSense malah kitanya jadi banyak ya itu tadi salah satunya ketakutan ini kalau misalnya kontennya re-upload gitu ya, ntar kena ban gitu kan. Tapi kalau misalnya re-uploadnya kita tujuannya buat jualan, mungkin mungkin ya masih aman gitu ya. Hmm, Jadi ya betul. ya sebodoh amat lah misalnya si AdSense-nya kita udah nggak bisa, tapi kalau channelnya tetap jalan kan, cuman AdSense-nya ini udah nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya Iya. dari situ, dari katakanlah re-upload ya gitu, re-upload video orang gitu ya, atau kita edit-edit sedikit watermarknya atau apanya lah, tapi Hmm, tujuannya untuk affiliate, tujuannya untuk jualan dengan sekian subscriber gitu, itu hmm. masih masih oke kan.
Iya, bahkan aku subscriber aja aku hit loh, aku nggak pernah nampakin. Jadi pembelinya tuh nggak Ah, jumlah subscribernya, emang orang-orang yang nggak bisa belanja online kan targetnya. Kalau yang bisa iya iya bisa iya. belanja online ya berarti lewat Shopee affiliate-ku gitu loh. Hmm, Jadi AdSense dapat, lead WA masuk tiap hari dapat, jualannya dapat. Lead itu aku bisa di atas 20 kan per hari. Kalau ngiklan berapa coba? Dapetin satu lead tuh bayarnya berapa kan? iya Jadi iya iya ketika iya. aku jualan di WA yang titik-titik kayak mama itu pasti laku paling nggak 5 pieces, 2 pieces, 1 pieces itu paling nggak laku, jual apapun loh jadi palu gada. Karena Hmm, gede banget. Ngeliat tuh yang di atas 400, 500. Pokoknya habis ngupdate status 2 jam HP nggak bisa ngapa-ngapain itu. Bahkan sekarang ya aku punya channel baru yang perharinya itu leadnya masuk 50, WA-nya aku hilangin dulu. berarti oke, per channel itu per channel berarti dia ada nomor satu, suatu nomor WA gitu ya? Iya, kalau aku Dari pisahin karena dari manajemennya kayak gitu ya? Maksudnya manajemen akunnya lah ya, biar iya. ketahuan channel ini dia ngasilin berapa leads-nya, berapa konversinya gitu ya? Hmm. Karena kan biasanya aku kasih salam otomatis kan, biar nggak bingung juga kalau soalnya satu CS satu channel sih, kalau double-double bingung. Berarti si CS ini dia bertanggung jawab terhadap channel itu, mulai dari pembuatan konten, balasin Nggak, chat atau gimana? balesin WA doang kan. Oh, balasin WA doang. Untuk tim, untuk konten sendiri ada timnya. Iya, konten sendiri, chat chat sendiri, CS sendiri. Oke 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 oke. Eh, nah kalau di yang saya baca nih dari channelnya Priangga itu ya, semuanya kan lebih lebih ke judul-judul yang ya 10 produk terbaik, 10 rekomendasi produk ya, atau kayak kayak gitu-gitulah. Nggak ada yang apa ya, maksudnya keywordnya adalah keyword jualan. Bener nggak sih? Bukan keyword Iya. jualan. Karena kalau kalau saya juga sebenarnya kan main YouTube ya, main YouTube, main banyak channel dulu sih. Cuman sekarang karena memang udah fokusnya di Instagram, dulu sempat juga main-main spam channel YouTube. Jadi semua kata mulai dari nama channelnya, nama judulnya itu saya pakai keywordnya jualan Iya, iya, iya. Kalau aku gitu. enaknya di Cuman kalau YouTube, gitu, kalau yang kayak gitu beberapa dari channel yang saya bikin hampir 50% band, iya kalau re-upload kan biasanya ya resikonya loh. Makanya kalau Iya. sekarang itu produknya sih kan satu produk bisa dibuat untuk berapa channel. Kalau masalah bisa ngupload pakai Ah, ya mah bisa ya, tapi kan ya ya. resiko gede. Jadi ya modal dikit doang nih, tapi bisa untuk spend berapa channel gitu. Hmm. Ya mah itu aja, cuma kan pas buat videonya lagi kan omongannya beda ya mesti ya gitu. Iya iya iya. Berarti satu satu produk ini di-upload di banyak channel. Hmm, simpelnya gitu. Berapa channel nih bocorannya? Udah punya berapa channel yang ngasilin? Ada 5, aku kan memang PR-nya dulu disuruh guruku bikin 5 minimal katanya. Kan pertama Siapa si ditanya, si Mas Teguh? dari Mas Teguh itu bilang, Hmm. jualannya berapa dari YouTube satunya 5 juta sampai 3 juta mas, satu channel dia bilang. Bikin 5 sana katanya. Mau cepet gak dapat duitnya? Ya aku ikutin. Dan Mas Teguh kan punya 70 channel ya, dan itu profitnya gila-gilaan loh. Aku aja yang males prakteknya sebenarnya, kontennya mah gampang. Hmm. Kita aja Iya yang iya males, iya iya. kita ngelihat dashboardnya live langsung. Aduh, itu aku kebakar itu gimana ini. Iya iya iya. YouTube walaupun gratis kan, aku tak telatenin loh kan. Jadi karena nggak ada modal buat iklan, aku telatenin di YouTube. Hmm.
Oke, ya sementara itu dulu mungkin ini ada dari yang nonton ada yang mau bertanya, silahkan Ayo. langsung ada mentornya nih yang pengen gabung atau udah gabung tapi belum kejawab di grup supportnya, mumpung lagi Hmm. buka-bukaan kita ya sambil nunggu yang lain bertanya. Nah terkait ini enggak apa masalah apa si sound ya sound itu penting nggak sih kalau untuk video review gitu dia dia Aku kalau di kalau kita bicara reel atau TikTok itu video itu untuk ngejar awareness atau ngejar view, mm-mm. salah satu indikatornya sound gitu. Tapi kalau di channel yang ente lagi bangun nih, maksudnya yang sekarang lagi kelola gitu, sound itu ngaruh nggak sih? Kalau untuk shot mungkin bisa jadi ngaruh. Kan karena sama ya, Short kurang ya. lebih sama Hmm. shot. Video yang umum, menurutku nggak ngaruh sih aku karena pakai video yang itu kan, video, pakai suara asli tanpa backsound. Jadi suara ya kayak orang review biasa aja. Oke. Berarti lebih lebih ke pertama kalau boleh saya simpulin judul pengaruh berarti ya. Misalnya kayak 10 rekomendasi kalau kita jualannya misalnya produk kolagen gitu, 10 rekomendasi kolagen di Indonesia gitu ya. Nanti kita bukan review sih sebenarnya mungkin lebih ke yang ada di Google kita masuk-masukin ke situ jadiin konten slide. Terus kalau misalnya memang kita jualan di situ ya tinggal masukin linknya di deskripsi kali ya. Atau linknya itu diarahinnya bisa ke MP atau ke WA kali ya. Betul banget kan. Hmm, oke oke oke. Ini ada pertanyaan dari Kang Sidik Prayitno nih. Niche yang laku 80 juta itu niche apa Om? Niche-nya seputar cewek sih. Body care gitu, beauty, beauty care gitu ya? Iya, yang apa ya, pokoknya yang ngumpulin emak-emak lah. Kalau tak kasih tahu, ntar aku apa dimarah sama yang punya kan. Katanya kepo itu kan mahal, makanya join kelasnya ya kan, bener nggak sih? Iya iya. Ya jawab Ntar jawab ada umum aja lah. Jawab jawab, jawab umum aja. iya nis wanita tuh apa Hmm. familiar banget lah. Cuma emang apa ya? Emang niche yang umum sebenarnya. Cuma nggak tertarik karena nggak ngeliat dashboard orang lain sebenarnya mah. Kalau udah pernah lihat dashboard siapa gitu, wah langsung kejar. Makanya aku sering main-main ke Mas Teguh gitu kan cari inspirasi apa ya Mas gitu. Ya siapa aja sih belajarnya cuma konsep Itu berarti terangkat. salah satu riset riset produknya dari yang lagi tren di marketplace atau memang iseng aja nyoba nih kali aja cocok misalnya dijadiin konten buat kita review di channel YouTube misalnya gitu atau Dulu aku gimana? iseng Nanti dia dulu. ada teknik diajarin teknik risetnya juga nggak di course-nya nanti? Iya, yang paling lengkapnya di e-course-nya udah ada. Dulu emang awalnya Hmm, iseng kan, kok iseng kok ngasilin ya kan langsung tak terusin, tak seriusin. Ternyata emang bener lebih gede dari AdSense gitu kan. oh iya iya. Tapi memang maksudnya hampir sebagian besar channel yang dikelola sekarang itu lebih besar penghasilannya dari jualan affiliate atau memang ada beberapa channel yang gedenya itu dari AdSense-nya? Paling gede dari jualan nggak? Paling gede dari jualan. Oke. Okay. Mm-mm. Ntar ini ada pertanyaan lain yang masuk nih. Untuk jualan produk itu satu channel berapa produk, Mas? Kalau aku random banget ya produk tuh bisa banyak karena kalau kayak contoh di Nis Priangga itu kan ini Priangga channel Priangga itu kan aku bebas ya ngupload apa aja. Jadi aku nggak bawa satu produk apapun bisa aku spill spill sih Masuk sih masukin aja upload. ke situ ya. Yang penting cuan entah itu dari Nah, fashion ya. apa masukin aja
Udah bebas. racun-racun keyboard lah, racun monitor lah. Ada juga produk kecantikan di situ. Udah kayak benar-benar marketplace, pindah ke situ aja kali ya. Bener kan, aku konten-konten marketplace cari yang ramai. Hmm, Malah aku oke jualan oke oke. produk murah dicurigain kan. Mas, ini produknya yang Maksudnya? murah. Kan biasanya kan emak-emak tuh mau belanja nggak tahu cari barang yang benar-benar asli dari tangan pertamanya ya. Nah, kita yang sering dropship kan Hmm, di teknik kayak gitu kan. Nah, ketika hmm, mereka target iklannya dari marketplace lain, kan nyari reviewnya ke YouTube tuh. Nah, itu yang aku ya tangkep. benar-benar. Hmm. Nah, ketika ngeliat barang murah, aku kasih mahal, tapi tetap percayanya ke aku karena kalau orang-orang di luar Jawa ya khususnya daerah aku tuh semakin mahal semakin bagus. Makanya aku berani mainin harga di situ. Oh, iya iya iya. Dan kita pastiin juga misalkan pas dropshipnya benar-benar yang tokonya di atas 4,7 dah bintangnya. Dan kalau refund pun enak gitu. Tapi jarang sih kalau udah di atas 4,7 itu ya yang fast fast respon. Hmm. Berarti patokannya review di Shopee lah ya, kita bicara Shopee. Berarti ratingnya 4,7 gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang sering kena target iklan di Facebook, yang nggak lama kemudian iklannya aneh. Nah, produk-produk itu kan ada suppliernya tuh. Nah, kontak suppliernya, minta sampelnya buatin video di YouTube. Mereka yang populerkan di iklan, kita yang dapat di YouTube. Iya 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 iya. Cocok cocok cocok. Oke, ada lagi pertanyaan gak nih dari siapa yang udah nyimak dari tadi? Ini kita sampai jam berapa? Jam 10 ya. Oke. Itu dari short aja ada beberapa video yang udah di atas 5 ribuan itu saya iseng tuh. Iseng aja upload di short tapinya ya. Hmm. Di short ada tembus sampai 8.000 view gitu. Tapi kalau short itu nggak dihitung buat dia jadi salah satu syarat buat monet sih ya. Iya. Tapi kalau itu langsung dapat bonus sih Kang per bulan tuh, dapat informasi tuh. Kita dapat bonus dari short phone itu tuh. Dana Oh gitu ada ya? dana. Hmm. Nanti tiap bulan tuh biasanya dapat tuh kalau view-nya gede, kita dapat jatah tanpa AdSense pun langsung dapat jatah. Bisa nitip ke AdSense Oh, orang lain gitu. kok Gila saya kan? belum dapat emailnya ya? Belum. Biasanya munculnya Belum di ya? Kang di aplikasi YouTube Studio. Gak ada kirim Oh ke di email studionya ya. ada, oh ada Iya, notifnya di YouTube studionya. iya rupanya Hmm, oh gitu. Coba-coba saya lihat YouTube studionya kali aja ada notifikasi. lumayan kan. Notifikasi. Baru selesai daftar kelas YouTube, selanjutnya gimana Kang? Katanya. Dibayarin atau gimana? Ini daftarnya udah transfer belum? Transfer dulu lah. Kalau daftar doang, kalau nggak transfer nanti nggak dapat email akses ke apa materi di member areanya. Nanti di member area itu ada akses materi, ada akses ke grup support Telegram gitu. Kang Banyak ini banyak saya yang nanyain Kang ada bonus apa dari Kang Sakti katanya. Kalau bonus dari saya nanti kalau datang ke Bandung saya traktir ngopi-ngopi, saya bilang gitu. aku mau Tapi ke memang Bandung. maksudnya untuk bisa dibilang mungkin apa ya, beda kali ya, maksudnya kalau kita udah bicara YouTube orang kan udah familiar dengan AdSense gitu ya, tanpa embel-embel bonus dari si affiliate ya, ya dari saya khususnya gitu ya, atau dari siapapun affiliate di luar sana,
eh, yang saya ikutin ini affiliate yang tanpa bonus, tapi antusias peserta yang ikutnya gila lah, maksudnya eh, luar biasa lah, apa antusiasnya gitu kan, mereka dari yang misalnya yang mereka yang memang udah terjun di dunia online, bahkan sampai yang mereka baru cuma sekedar lihat-lihat, wah keren nih gitu ya, urusan nanti mereka praktek atau enggak kan, toh yang namanya materi materi itu kan kita udah beli istilahnya lifetime kan gitu, nggak putus misalnya kontraknya, misalnya materinya sampai cuma 3 bulan doang nanti diputus misalnya, aksesnya kan nggak gitu gitu ya kan, Iya. eh, dengan nominal yang saya bilang tadi ya, maksudnya untuk ukuran 80 juta dengan potensi udah ngasilin 100 juta buat kita, itu sebenarnya murah gitu. Apalagi ini dengan 300 ribuan kita bisa dapat ilmu plus, intinya sih networking ya. Iya. Networking dengan hampir 2.000 member yang berbayar ya. Kan di situ kita Iya. mungkin bisa kopdar nanti sesama member Priangga Bandung gitu, saling share insight di situ. Itu kan benefitnya lebih dari 300 ribu buat saya gitu. Jadi sayang Iya. banget lah kalau misalnya sekarang masih dapat harga dibilang termurah, enggak, karena ini kan udah angkatan keberapa? Angkatan ketiga ya? Iya, ketiga. Udah angkatan ketiga, 300 ribu itu masih murah banget dibanding kalau misalnya mau private ke saya kan bayar 12 juta. Iya, betul lah. Berarti aku dapat berapa member ya? Banyak. Ya iya. Kumpul di rumah juga nggak cukup ya. Lah itu makanya. Ini 300 ribu dapat potensi bisa sampai ratusan juta gitu. Tapi ya nggak usah muluk-muluk lah. Anggaplah misalnya gaji UMK Bandung aja misalnya 2,5 juta gitu, bayar 300 ribu. Kasarnya mau pinjem ke temen atau ya HP sekarang misalnya HP harganya 1,5 juta dijual 1 juta dulu gitu kan. Masih worth it lah. Iya, benar. Tapi kalau kalau mindsetnya masih mikir, ah di YouTube juga banyak yang gratisan, ya di Google juga banyak yang gratisan. Iya, Intinya sih semua. banyak gitu, tapi yang buat kita jadiin bertanya kalau ada masalah atau apa kan gitu. Sebenarnya di situnya ya. Pertama di situ, yang kedua networkingnya juga gitu. Iya, benar. Ya, Karena kayak saya apa aja ya? sekarang udah udah beli course-nya Priangga belum praktek-praktek. Yang penting karyawannya suruh nonton. Nah, itu karyawannya aja nanti suruh suruh praktek. Hmm, betul. Ada yang komen rambut baru ya, ini haul haul gara-gara kemarin di strap sama si Juki 7 hari jadinya kalah nih kontesnya. Tapi lumayan lah, masih bisa bersaing di 5 besar, mudah-mudahan masih bertahan di situ, ngandelin kolam Telegram sama Instagram. Mantap sih. Aku aja baru Yuk yang belajar. lain ada pertanyaan lagi, mumpung langsung mentornya nih, mentor e-course kelas YouTube dari jualan affiliate AdSense ya. Kalau kalau ngejar keyword juga sebenarnya untuk Google tuh kenceng banget itu YouTube tuh. Iya, benar. Hitungan berapa menit udah bisa masuk ke halaman pertama. Iya, karena langsung Nggak, masuk produksi ya. ya nggak harus pakai, ya tapi maksudnya balik lagi ya. Kalau udah bicara marketplace, tetap belum bisa ngalahin sih. Iya, apalagi nanti itu yang di-share ke webinar kedua, itu si Om itu gabungin traffic YouTube sama marketplace. Karena Beuh, itu kenceng pasti itu. Tokopedia kan kenceng banget ya SEO-nya ya. Nah, Ya, Tokopedia itu sama, ya bisa dibilang sahabatan lah sama Google. ketika punya video di YouTube, di Tokped punya toko, dan itu saling Nah, itu terhubung, kan itu si Tokped itu kan kita bisa masukin link YouTube ya. di YouTube atau video sendiri kan.
Ya, ada videonya sendiri. Kalau kita punya channel YouTube, ya kita bisa insert link YouTube kita di situ kan. Hmm, benar. Nah, itu ada pertanyaan loh. Masih buka pendaftaran? Masih, makanya saya live di sini karena tanggal 8 nanti harganya naik ya? Atau ditutup? Iya, Kak, naik naik berapa ya? Aku belum lihat harga aslinya. Naik Hmm. Jadi sampai tanggal 8 masih dibuka dengan harga yang sekarang 300 berapa, Bro? 358 sekian 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 kode uniknya. 358. Jangan lupa pakai kupon Mafia Sakti. Nah, otomatis jadi sakti. Ya, ada lagi pertanyaan? Atau mau tanya tentang Instagram juga mangga. Kalau misalnya memang fokusnya di Instagram sekalian. Hmm. Karena sebenarnya kalau kita udah bicara platform, saya pun misalnya baru ya mungkin sekitar 3-4 bulanan lah ya. 3-4 bulanan saya juga nyemplung ke platform TikTok. Itu lumayan sih. Nambahin leads ya, nambahin leads. Tapi kalau secara konversi mungkin saya belum nemu ya. Yang kayak gimana sih? Maksudnya optimasinya masih meraba-raba nih kalau si TikTok gitu ya. Tapi kalau ngejar awareness atau ngejar gimana caranya produk kita dikenal, itu TikTok udah mulai kebaca lah polanya. Iya, cepet banget. Ya karena si YouTube aja kan ngaplikasiin apa short itu kan, termasuk Instagram juga ngaplikasiin bentuknya real. Jadi mereka mereka yang bukan follower kita, bukan subscriber kita bisa lihat konten kita gitu. Nah itu ya Nah, kalau salah satu kelebihan TikTok. iya. YouTube aja mau ngejarnya sampai danain loh. Gila sih. Hmm, Apa keren keren meraih keren. pakai uang langsung loh. Undangnya ke regional Iya ya. negara. Cuma yang Jangan trending ikut. Bentar, bentar. ya Ini berarti. diskon 75%. Kalau diskon 75% saya nggak kebagian cuannya tuh. Minta diskon 75%. Oh, Om Dodi apa ya? Kenapa Ini kenapa? oh, istrinya sih Mbak Yuri ya. Dulu pernah main ke Oh aku deh. iya. Oh ini si Om Kresek nih. Udah lama nggak kopdaran sama dia Dia tuh. pernah main ke kampung aku sana yang di Kalimantan dulu sama Mbak ini, Mbak Yuri. Iya iya iya. Mas dia lagi ngulik-ngulik FO itu. Lihat kemarin kemarin apa tadi ya? Buka eh, workshop FO Hmm, marketplace. mantap. Susah sih sekarang kalau nggak main FO juga iklan percuma, malah boncos mulu. Iya ya. Mau dinaikin beatnya malah kesedot terus. Udah paling bener sih sebenarnya FO mah. Toh si platform Shopee-nya juga kalau nggak ketahuan mah tutup mata kan. Iya, Yang penting yang penting laku buat mereka. bener. Nah, kalau secara algoritma sendiri untuk ngejar review ada trik khusus nggak bro? Nanti di e-course-nya itu dibahas. Kita bicara algoritma ya, karena kan kalau bicara e-course, bicara buku bisnis, teknik terkait teknis ya, kan yang selalu Hmm, diangkat itu temanya kan algoritma Instagram berubah. Nah di e-course ini ada pembahasannya gitu kan. Itu sebenarnya hmm. eh,
ya bisa dibilang bahasa copywriting, tapi kalau kita paham basicnya mau gonta-ganti algoritma juga nggak masalah itu sebenarnya. Iya sih, kalau di YouTube juga sama sih, kan nggak ada yang banyak berubah sih, sama aja intinya mah. Kan tiap platform itu butuh penonton yang betah loh, kan Mhm. semakin betah Itu makin sayang. untuk konten sendiri si konten video ini itu ada durasi khusus nggak, maksudnya kalau untuk konten review ini minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu, itu dijelasin nggak nanti di course-nya? Atau memang ya seperlunya aja gitu? Karena kan kalau yang saya perhatiin ya, kalau misalnya udah di atas 10 menit orang juga sebenarnya udah males kalau nggak, kalau cuma sekedar review produk doang gitu. Iya, Kecuali kalau kalau konsepnya konsep podcast gitu kan, bisa podcast mah bisa sampai 1 jam gitu. iya, aku bilangnya sih ini kan apa, yang penting jangan dilama-lamain lah. Soalnya kita kalau lama-lama nonton video orang yang nggak jelas kan males ya, pasti close cari konten lain. Jadi mending videonya Eh, sebentar tapi tapi ditonton. saya kan merhatiin juga ya kan anak saya yang kecil tuh ya mau nggak mau ya, maksudnya karena abinya main gadget gitu kan, sementara ya dia mau mainannya dia juga mungkin ada masa jenuhnya gitu. Nah yang ditonton tuh channelnya itu mulu gitu, bahkan ada yang sampai 1 jam dia ngeliatin orang, iya si anak itu dia lagi main gitu, dan diulang-ulang gitu. Jadi konten-konten Iya, anak bermain itu kayaknya view-nya kencang banget ya. iya, bahkan video datang kalau suara toke kan itu yang nonton banyak banget. Kalau mending kan itu kan informasi itu, kalau anak-anak ya emang betah ya ngeliatin yang lucu-lucu gitu, permainan banyak, Ah, iya suara justru toke konten dari. konten yang dibikin asal, yang dibikin maksudnya tidak terkonsep, malah sebenarnya yang gitu ya, maksudnya yang kayak yang sempat viral itu kan, diem berapa jam gitu kan, tapi view-nya gila-gilaan itu kan, Iya, yang nonton orang misalnya diem aja gitu misalnya untuk berapa jam nggak jelas gitu, tapi yang di konsep yang benar-benar kita konsep skripnya, terus mulai dari talentnya gitu, malah ya mungkin lebih ke ini ya, tapi kalau kita bicara umumnya gitu ya, kalau konten-konten yang dibikin asal malah biasanya suka viral gitu. iya, karena apa ya, kita ngerjainnya ada itunya loh, feel ngedapetin seperti penonton ini dapet. Kalau yang udah dikonsep mau sempurna, malah ujung-ujungnya gimana ya, nggak sesuai harapan nanti, sama nggak ada video. Aku pas awal dulu kan Iya, beli iya. kamera, beli lighting lah, beli tripod, beli mic segala macam dibeli, tapi pas dibuat tuh kan editingnya kayaknya kurang bagus nih, edit lagi, suaranya kurang jernih nih, Malah edit jadi lagi. jadi 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 kitanya malah ngejar ngejar ke tahap sempurna, akhirnya Iya, buang waktu, si konten nggak jadi-jadi kan. iya betul. Aku tuh fokusnya kan ke alat ya, sekarang nggak mau aku fokus ke alat. Ambil tripod mau posisi di mana kayak asal rekam aja. Asal aja langsung ya. Iya, Tapi bener maksudnya kayak waktu itu si siapa Mas Andika ya, maksudnya kalau memang ya termasuk saya gitu ya, termasuk saya kan suka bilang nggak pede bikin konten di YouTube kayak gitu ya. Dengan ngomong kayak gitu emang yakin bakal banyak view-nya kan? Belum tentu juga. Sekarang misalnya saya bikin konten YouTube serius gitu ya, ngebahas tentang Instagram, terus dengan PD-nya saya ngomong oh Instagram bla 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 bla, terus view-nya banyak kan belum tentu juga, padahal ya se kalau istilah Sundanya mah derwe heula lah gitu, seadanya aja dulu kan. Kalau iya. masalah nanti bagus dari mulai editing dan lain sebagainya kan ngikutin ya sebenarnya kan. Malahan dari kesalahan-kesalahan ketidaktahuan pas praktek video, itu yang jadi bahan perdebatan loh. Jadi banyak komunikasinya di situ, jadi banyak yang pro sama kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Dari video-video kan Hmm, kadang kadang aku kan emang nggak tahu ya, tapi daripada nggak diupload kan upload gitu, tiba-tiba rame aja. ya ya. Pada berantem di komen ya. Iya, kita yang dapat exposure dari itu kan disaranin terus kan, karena banyak komennya kayak gitu. Oke 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 oke.
Kang, aku mau ngambil charger bentar ya, ketinggalan. Boleh, 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 boleh. Bentar. Yuk, ada pertanyaan lagi terkait YouTube atau Instagram soal percuanan? Ada Kang Luki, kumaha sehat Kang? Bentar. Lupa, Siap, HP-nya. siap, siap, santai. Ini pada malu-malu nih Iya, yang nontonnya nih. iya nih. Udah suhu-suhu semua juga sih kayaknya, Kang. Maksudnya kolam Telegram sama IG itu apa ya? Maksudnya kolam itu ya, kalau kolam berarti saya ada di situ, ada channel Telegram yang ngebahas tentang seputar Instagram pada khususnya. Umumnya ya berbicara tentang dunia online gitu, dunia online yang menghasilkan percuanan. Termasuk IG juga bikin kolam. Kolam itu ya apa ya? Saya analogikan kolam itu karena ya kita kasih informasi terkait apa yang follower butuhkan, di situ mereka ngefollow, nah, nanti baru kita jualin gitu. Oh, itu Mas Priangganya lowbat. Yang baru bergabung, terima kasih udah nyimak live. Malam ini kita bahas tentang YouTube dan cara monetize-nya. Udah aman. Nah, siap. Oke, ada lagi Sama pertanyaan yang mau bertanya tentang cara menghasilkan cuan dari YouTube atau Instagram. Silahkan. Nah, terkait masalah apa potensi income nih, potensi income di YouTube sendiri kalau kita bicara AdSense lah, Mm-mm. bicara AdSense, rekor selama nyemplung di YouTube dari AdSense sebulan dapat berapa, bro? Nggak lebih dari 5 juta, Kang, sesuai landing page aku. Kalau AdSense ya. Ah, serius? Iya. AdSense mah cukup untuk gajiku sendiri. Beneran. Yang landing page itu beneran segitu, Kang. 2 sampai 5 jutaan beneran. Dari AdSense-nya? Iya. Tapi satu akun ya. Ya, tapi kalau kita bicara total gitu ya, maksudnya tetap masih gede dari jualan ya. Iya, jualan 3 kali 4 kali lipat lah, Kang. Hmm. Saya ada akun IG follower 10K konten story. Bisa jadi kolam. Ya bisa, selama follower akun IG-nya itu akun IG tentang apa? Misalnya kalau akun IG-nya tentang resep berarti ya di situ kolam. Kolamnya mama yang suka resep, kita bisa jualan perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga, mungkin apa? Ya beauty care, pelangsing juga bisa kita jualan di situ, atau misalnya kita nampung pet promote ya, pet promote di situ bisa juga gitu, itu termasuk kolam. Cuman kalau untuk konten story-nya sendiri sekarang
semenjak si story-nya dia jadi swipe up itu memang turun konversinya dibanding sekarang kan pakai stiker ya kalau untuk masukin apa link jualan kita, konversinya turun dibanding waktu masih swipe up. Kalau pakai stiker orang itu harus nge-tap-nya 2 kali, jadi konversinya turun. Jadi saran saya kalau yang di Instagram sekarang fokusnya main reel aja dulu mumpung masih bagus. Itu sama masih yang mekanik cetak stok juga. Iya, ini yang baru beli. Aku coba buat konten lumayan. Mungkin nanti pengen nyoba juga yang buat ganti yang apa? Yang versi yang bukan cetak stoknya. Iya. Ini aku kemarin ganti ini. Nyaman sih. Itu Ini soalnya ukurannya ganti touch-nya aja tuh. 65%. Hah? 65% sama ini berarti ya? Ini 65% juga berarti kan? 75? Enggak, itu ada F1, F2 kan ini tak ayah. Oh, nggak ada. Ini lebih mungil loh. Oh iya 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 iya. Itu kalau itu nggak RGB ya? RGB kalau mau dihidupin sih Kang. Cuma nggak seneng. Bisa tuh. Oke. Wis. Beli aduh. Mantap. Kan Sakti sukanya RGB. Iya, RGB. Tapi itu Bluetooth itu. Bluetooth. Ini Bluetoothnya belum dinyalain. Malah so set up kita Kang lama-lama kan. Mesti harus colokin kabel dulu ini. Aduh. Baru. Yang Bluetooth. Gitu. Tapi emang suka dimatiin juga sih, nggak dibikin bling-blingnya ini, pusing kalau lihat RGB-nya dimatiin aja kalau lagi kerja juga. Iya. Cuman kalau buat show up aja. Itu bisa diganti keycap-nya nggak sih? Tombolnya? Bisa. Kan banyak itu yang jualan di grup itu tuh, grup apa? Desk Setup, DSI. Iya, kalau hari Sabtu Minggu gini aku nggak berani masuk ke situ sih kadang-kadang tuh. Bahaya. Racun. Sumpah. Racun. Parah. Ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini tentang Instagram. Main real konten jualan biar rame. Main konten jualan ya. Konten jualan berarti sound. Salah satu triknya itu pakai sound yang lagi trending. Itu bisa masuk ke kalau kita bicara, nggak tahu ya kalau di Instagram itu disebutnya apa ya, kalau kita bicara TikTok misalnya FYP-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai soundnya yang lagi trending itu bisa dimunculin di FYP-nya yang orang-orang pernah nge-like atau berinteraksi dengan sound itu gitu. Link order keyboardnya. Order yang mana nih? Kang. Kasih Kang, jangan kasih kendor. Link kelas, link keyboard. Kelas Priangga juga bisa lewat Shopify loh. Bahkan Shopify letter. Gokil. Oh iya, udah konekin ke Shopify. Aku nggak habis pikir. Bisa dicicil itu ya? Berarti bisa dicicil dong. Mantap tuh. 3 kali. Keren. Nah, yang masih terkendala sama dana tuh bisa dimasukin ke ordernya via Shopee. Beda ya ini iPhone Bandung yang mantengin TikTok tahu aja Pargoy. Yuk, ada pertanyaan lagi?
Oh, nggak ada, udah jam 10 nih. 15 menit lagi deh. Iya deh. 15 menit lagi. Wis, ada Bang Igo, Mr. Prebs. Selamat bergabung. Udah lama Halo. juga sih nggak live di Instagram. Aku juga Jadi view baru follow Kang Sakti kan. Aku asli jarang banget buka Instagram. Bingung aku nggak ngerti. Aku bikin tutorial Instagram lama-lama nih. bikin tutorial klik link bio aja masih banyak itu yang belum tahu tuh klik link bio itu di mana sih katanya itu, atau link bio itu apaan. Nah, itu Iya bisa benar. bisa banyak view-nya itu nanti. Iya, yang simpel-simpel tuh banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Link bio itu apa sih Min katanya gitu. Aduh, ternyata masih banyak yang baru keluar gua, kelamaan di gua. Untuk channel ya, channel. Kalau kita bicara channel Instagram, sorry, channel YouTube nih, eh itu salah satu trik supaya nggak kena ban. Kalau kita kan berarti anggaplah misalnya kita masih sendiri nih, belum punya tim, pakai koneksi WiFi yang sama, itu bermasalah nggak? Enggak, aku cuma Bikin bedain channel user banyak. Chrome. Oh, dari Bedain user channel Chrome-nya. Chrome. Bahkan satu channel itu login di 1, 2, 3, 4 device. Yang di HP ya pakai YouTube, apa itu? Studio semua, login di situ semua. Di komputer ada, di karyawan juga sana ada. Nggak pernah sih alhamdulillahnya ya. Jangan sampai lah. Karena itu buat Instagram salah satu apa ya, maksudnya tantangan juga sih kalau kita di satu koneksi gitu ya, di satu koneksi termasuk MP juga kan. Kalau kita bikin banyak akun dengan satu koneksi, kayak saya aja sekarang udah nggak bisa bikin akun baru dari koneksi yang sekarang. Oh iya, Facebook sih ya. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain Hmm. aja bisa kena apa-apa. Jadi udah nggak bisa aja bikin bikin akun baru tuh. Ya solusinya ya beli akun kosongan ke yang memang ada. Ya sebenarnya bagus juga sih bagi-bagi rezeki ke orang gitu kan. Ada yang khusus dia bikin akun kosongan gitu kan. Iya, benar Harus benar. pakai apa, RDP atau apalah, saya nggak paham juga sih sebenarnya. Maksudnya intinya sih jangan jangan terlalu banyak bikin akun di koneksi yang sama kalau Instagram. Tapi kalau YouTube mungkin Betul. ngakalinnya dengan cukup dengan Chrome yang berbeda aja ya di satu laptop atau satu PC. Iya, benar. Oke, Cuma bedain berarti itu masih, doang aku mah. iya 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 iya. Oke, silakan teman-teman yang baru bergabung kalau mau ada pertanyaan terkait YouTube atau Instagram. Untuk YouTube sendiri nih sekarang lagi dibuka e-course-nya, kelas Priangga, fokusnya ke jualan di AdSense, malah jadi bonus ya. Iya, Gimana benar. caranya kita jualan di situ, terlepas misalnya jualannya nanti diarahinnya ke marketplace atau langsung ke WA gitu. Intinya kita ngedatangin leads atau traffic dari YouTube. Betul. Yang uniknya itu sebenarnya itu sih, apa, eh, setahu saya kan kalau yang udah saya jalanin itu kan untuk YouTube itu ngedatangin traffic YouTube itu ya kita maininnya dari Google ya, maksudnya mainin kata kunci jualan gitu. Cuman kalau yang dijalanin Mas Priangga ini, kata kuncinya bukan kata kunci jualan, tapi kata kunci yang apa ya disebutnya ya, kayak suggested gitu ya. Iya, Misalnya 10 rekomendasi, 10 produk terbaik kayak gitu-gitu. betul. Karena mudah sih. Ada pertanyaan bro, punya berapa channel katanya? Sekitar 5 om yang diurus ya. Yang lainnya masih jadi user Chrome. 5 itu ada timnya masing-masing.
Aku kan satu karyawan konten tuh bisa buat 5 ya pas Kang, sehari satu satu satu. Aku orangnya hemat. Ngirit, ngirit banget sih itu. Enak banget yang jadi tim ente. Suruh bikin Iya konten kan? satu dalam kerja berapa lama itu cuman suruh bikin konten satu doang. Iya, sebentar lah bikin slide. Bikin slide paling lama juga sejam, mungkin nggak nyampe sejam. Iya. Yang penting udah dapat infonya udah ya. Oh, Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Ada penutup mungkin yang mau disampaikan terkait e-course ini? Kenapa sih harus bergabung di e-course kelas Priangga? oke, buat teman-teman nih yang Kelebihannya dibanding e-course YouTube lainnya lah, nah kalau versi di NT. sini versi aku itu sebenarnya bangun komunitas ya. Aku dulunya kan sering masuk grup-grup yang gratisan lah Kang, yang support dan lain-lain. Ah, Jadi di sorry motong. Sorry motong. Terkait komunitas, kemarin kan sempat viral tuh kampung YouTuber Bondowoso. mm, Itu berarti beda banget ya, maksudnya yang channel yang atau YouTube yang ente garap ini berbeda jauh ya kayaknya dengan si Mas Imam Januar itu. iya, sekarang kan fokusnya jualan kan. Dulu aku juga sempat pernah belajar sama Mas Imam Januar, sempat belajar juga online tapi ya. Terus yang ini, yang versi aku ini, aku bikin kelasnya gara-gara yang masalah support sub sama saling view. Terus aku buat gimana caranya walaupun tanpa AdSense. Kan AdSense ya dulu yang kita pandang kan kalau kita pemain Ya, YouTube lah yang dikejar YouTube tuh itu view memang dulu. AdSense ya. Iya. Iya. Ternyata setelah aku ketemu Mas Teguh itu penghasilannya edan-edanan tanpa AdSense. Kalau Mas Teguh bisa buat kelasnya, dia tuh malah yang buat kelasnya. Dan aku yang di rekaman webinar yang 11 juta, dapat view 2 juta, AdSense 11 juta, itu juga aku belajar ke si Den Jesse, belajar ke Mas Imam, belajar ke Mas Teguh, belajar sama kelasnya Agung Hapsah. Nah, tapi kan rata-rata pada pakai talent ya. Kalau Mas Teguh pakai talent, ada yang harus editing. Nah, aku nih cara malesnya gimana ya biar bikin konten yang mudah gitu loh. Walaupun Jadi adsense-nya intinya ini sedang. cocok banget buat pemalas kayak kita-kita ya. Iya, aku dengar kata-kata pemalas tuh gara-gara videonya Om Rianto Astono tuh bermula dari kemalasan atau Oke. apa itu. Nah itu sebenarnya. Jadi out of the box lah. Ya kan sebenarnya buat ya oil shop lah katakan lah ya, oil shop itu untuk bikin konten itu ya memang starting awalnya di situ gitu. Mm-mm. Mulai dari bikin kontennya kita harus rekrut talent, kalau ya syukur-syukur kalau memang kitanya memang pede ya gitu, misalnya pede dalam arti maksudnya bukan pede bakal emang yakin banyak yang lihat, nggak gitu, maksudnya pede dengan jangan gitu misalnya kayak kayak saya waktu itu bikin untuk bikin video iklan e-course akun publik tahun lalu gitu, itu tag-nya bisa berapa kali cuman buat bikin video 30 detik doang gitu, Mm-mm. kan Itu jadinya benar tuh banget sih. wasting time gitu ya, wasting time banget sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang dengan e-course ini kita bisa dapat cuan cuman sekedar bikin slide video tapi ngehasilin lebih dari AdSense, anggaplah AdSense mah itu mah bonus lah ya. Sebenarnya kalau misalnya saya nggak tahu nih kalau misalnya regulasinya si AdBrick ya, karena saya juga ikut e-course AdBrick tapi sampai sekarang alhamdulillah belum praktek gitu. Alhamdulillah belum Eh, praktek. jadi sekarang kita bikin satu konten nih gitu ya. Saya kepikirannya gitu, saya bikin satu konten buat YouTube, tapi nanti saya upload juga di fanpage. Kita bicara konten original yang kita buat sendiri gitu. Ya, Ya kayak enak tadi sih. misalnya 10 rekomendasi produk
beauty care gitu, terus kita upload di YouTube, kita upload di Adbrick, di fanpage, ya jadiin aja itu nanti misalnya bonus ya gitu, karena kalau udah konten original mah udah aman lah, nggak akan kena copyright. Cuman Iya, permasalahannya nggak tahu kalau di Adbrick ini terkait dengan slideshow apa masih jalan atau enggak, saya juga kurang paham. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya memang bisa kan lumayan tuh dapat pemasukan juga, AdSense dapat, Adbrick dapat, dari margin produk juga dapat. Wah, udah percuanan yang maha esa itu. perjuangan. Gitu. Betul. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup aja. Terima kasih Mas Priangga udah nyempetin waktunya. Target Banyak loh. target berapa nih tembus? Kemarin Udah 2000 target member kan ya? Iya, kemarin Pak berharapnya 300 sih, tapi ini udah tembus lebih dari itu, alhamdulillah. Masya Allah, mantap. Mudah-mudahan saya bisa nyumbang berapa nih? Udah ada 10 kayaknya, atau belum nyampe 10 ya? 10 sales Mantap. udah lebih lah dari 10 sales kayaknya. Gokil. Thank you banget loh udah dipromoin, kita langsung hard selling aja nih kalau tempat yang sakit. Iyalah. Oh, ini ada pertanyaan nih, gila mau ditutup, ada yang nanya. Ayo langsung Om Yusran. Ada pertanyaan dari Mas Rizal nih. Pernah lihat channel YouTube dengan channel bernama Fendi Sinta. Saya agak bingung channel tersebut ya. Yang nonton hampir 2-3 juta, tapi yang komen cuma 100. Itu beli view atau gimana? Wah, aku juga nggak tahu ya kalau yang kayak gitu ya. Tapi memang ada ya, maksudnya kalau kita bikin channel kan, kalau di Instagram itu ada jasa buat nambah view, atau kalau YouTube ada jasa buat nambah view nggak? Buat ngejar Ada. monetize, ada ya? Iya, banyak sih, banyak juga kayak gitu tuh. Tapi kalau kayak gitu nanti pengaruh ke kekuatan si channelnya sendiri nggak sih? Iya, kadang kalau udah lulus monetnya tapi view-nya tiba-tiba unlock gitu. Dicurigai ya sama si YouTube-nya ya. Iya. Jadi kalau di Instagram semacam ada dia ke notifnya tuh apa ya, unusual activity gitu. Yang like-nya biasanya 10, 20, terus tiba-tiba kita pakai panel like atau jasa like, dia bisa tembus sampai 1000 gitu kan. Nah, itu kalau lagi beruntung ya nggak kena ban, tapi kalau lagi apes ya bisa ban-nya bisa fatal-fatalnya ya langsung dihapus itu si akun Instagramnya. Iya sih. Kurang lebih sama lah ya kalau Sama ya. manipulasi data lah istilahnya kan. Resikonya sama. Jadi sebenarnya kan. kalau untuk sub for sub itu bagus nggak sih buat kekuatan si channel, atau gimana? Kalau Semacam aku follow sih, for follow kan, iya, kalau di Instagram tuh. kalau aku selama 2 tahun sih nggak ngasilin ya pakai cara itu ya Kang. Sub for sub nggak ngasilin. capeknya udah sama, nyari followers lagi, nyari view lagi, komen terus, minta promoin itu nggak berhasil tuh sebelumnya 2 tahun sebelumnya loh. Tapi Nggak ada yang berhasil. Monet sih kalau monet. ada terus ini dia maksudnya jadi keingetan nih kan, kalau di semua channel kan suka ada, jangan lupa ya like, komen dan subscribe channel kita. Itu di setiap channel ente bikin kayak gitu nggak? Atau misalnya memang itu tuh udah dibilang apa ya, standar kalau kita bikin video di channel YouTube gitu? Ada yang bikin, Ajakan ada yang kayak gitu enggak, tuh? dan itu dibolehin sama YouTube di awal dan di akhir. Kan itu template-nya biasanya Oh selalu boleh sama ya? ya. Boleh dibolehin. Asalkan jangan minta Hmm. sub, balasan itulah. View gitu yang nggak boleh tuh. Itu pengaruh nggak sih? Maksudnya kalau saya kan di akun publik memang ada ya beberapa gitu di captionnya, follow akun ini gitu, follow akun itu gitu kan. Seberapa besar sih Itu maksudnya dengan adanya intro atau ending kayak gitu pengaruhnya? ngaruh sih Kang, ngaruh. Ngaruh ya? Bahkan di YouTube sendiri itu
Itu kan kegiatan, salah satu kegiatan memanipulasi data. Jangan sampai sub for sub atau saling view. Kalau melakukan itu lebih baik jangan ada di YouTube gitu kan. Di pedoman komunitas mereka loh. Hmm, iya 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 iya. Tapi kalau Aku mau misalnya untuk nunjukin aku lagi menyaran, nyari infonya. Soalnya pernah lihat. kalau sekedar nyaranin kayak bukan sekedar ya, maksudnya untuk intro sama ending apa like, comment, subscribe itu memang udah, maksudnya Standar memang kan. dibolehkan ya, maksudnya Iya. standarnya konten YouTube ya memang kayak gitu ya. Iya. Oke 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 oke. Sip lah kalau gitu. Oke mungkin eh nah ini satu lagi nih pertanyaan terakhir. Udah baru mau ditutup urusan. Upload ke YouTube baru upload ke Adbrick atau sebaiknya sebaliknya? Eh ente udah main Adbrick belum sih? Udah view-nya juga kenceng, tapi kan aku lagunya lagu dari YouTube. Dari YouTube pindah ke Facebook itu yang bermasalah. Aku kan jualan juga kan, kontennya jualan tuh. Jadi aku nggak ngejar Hmm, itunya sebenarnya, jadi ya nggak aku permasalahin. Emang tujuannya jualan doang. iya iya iya. Berarti aman lah ya, maksudnya dari copyright sound-nya. Copyright-nya aja yang biasanya sering nabrak kan. Oh, emang Berarti beda dia ya, maksudnya yang ada di library-nya YouTube Studio sama Facebook beda. iya beda Ya dipisah. ya ya ya. Berarti kalau misalnya kita mau upload ke Adbrick, lagunya harus lagu yang ada di eh si Facebook sendiri mungkin ya. Iya Di dari kita bikin itu. library-nya ya. Iya. Nah, itu sih. Ada regulasinya memang berbeda karena ya memang beda company ya, Facebook sama YouTube. Betul. Sip lah kalau gitu. Thank Saya you juga banget masih Kang. mau lanjut, ini ada kerjaan lagi. Mau Siap. nyepam-nyepam dulu di Instagram. Mantap, sukses selalu Kang. Siap, sukses juga buat e-course-nya. Sehat selalu. Thank you udah Thank you buat yang disupport. udah nyimak. Jangan lupa kalau mau daftar e-course-nya masih ada waktu, dapetin harga terbaiknya sampai tanggal 8. Linknya ada di bio, yang tulisannya warna biru. Di link bio saya tulisnya warna biru, kuponnya pakai Mafia Sakti. Thank you bro, waktunya. Thank you banyak Kang. Kapan-kapan kita live lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.